Halo adik-adik semuanya, Halo, selamat selamat pagi. pagi. Ya, kita kembali lagi bertemu di minggu pagi hari ini untuk kita mulai ibadah ya. Nah, kita sebelum mulai ibadah ya Kak ya, kita akan ada nyanyi dan ada sedikit drama. Ya nggak Kak? Iya, ada Ya Kak drama ya. sedikit. Nah, nanti dilihat ya. Nanti baru setelah itu baru kita mulai nyanyi-nyanyinya dan mulai ibadahnya. Oke. Tunggu sebentar ya adik-adik ya, kita akan mulai. Ya Kak. Aduh, aku nggak keterima di sekolah kesukaanku lagi. Padahal aku pengen banget masuk sekolah itu. Aku sudah belajar, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa. Mungkin Tuhan nggak sayang sama aku kali ya, makanya aku nggak diizinin masuk ya. Aduh, gimana nih ya? Tuhan pasti nggak sayang aku nih. Wah, ya abang, kenapa nih kak? Bang, kenapa sedih banget? Iya, aku kan sudah mencoba untuk masuk sekolah Kak, Iya. sekolah favoritku, tapi aku nggak keterima Kak. Tuhan nggak sayang aku kayaknya. Padahal aku udah belajar. Wah, Tuhan gak sayang sama abang, kayaknya gak bener deh bang. Tuhan tuh tetap sayang sama abang, Masa tapi Iya. bukan seperti yang abang pengen harus sekolah ke situ bang, caranya mungkin. Mungkin ada maksud lain ya kak Iya. dari Tuhan. Mungkin Tuhan menempatkan Hmm. Abang di sini supaya dapat guru-guru yang baik. Teman-temannya juga yang baik. Kita nggak Iya. tahu maksud Tuhan apa menempatkan kita di tempat yang sekarang. Iya, Mungkin bener ya. banget. Iya bang. Iya. Jadi Tuhan tetap sayang sama aku kan? Iya dong, abang jangan sedih Iya. lagi. Iya. Iya, jangan sedih Oke lagi deh, ya. begitu aku nggak akan sedih deh. Mungkin ini memang rencana Tuhan. Asik. Oke. Supaya nggak Ya. sedih lagi kita ngapain Iya. nih, Bang? Ngapain ya? Kita nyanyi aja mendingan. Iya, kita nyanyi. Kalau Tuhan sayang sama kita, kita ada lagunya. Wah, Kak. Oh, lagunya apa Iya. tuh Apa tuh? kalau sayang sama kita? Disayang Tuhan. Wah. Oh, disayang Tuhan. Ya, Oke. jadi adik-adik kalau misalkan lagi sedih jangan merasa nggak disayang Tuhan. Tuhan Yesus tuh selalu sayang sama kita ya. Yuk kita bangun, bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi ya kak. Sekali lagi, oke. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Harusnya udah seneng ya, udah banget, udah ini ya, udah semangat ya. Tapi Iya. belum panas kayaknya, Bang. Masih belum panas? Ah, ah. Ya udah kita panasin. Oh, gimana caranya? Emang makanan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua nih. Apa nih Kak? Yang Lagu- ada naik-naik itunya loh. Itu yang suka abang-abang yang suka kalau mau kerja ke Jakarta Iya. naik apa? Naik apa ya, KAI ya kak ya bang? KAI. KAI. Bukan. Itu PT-nya. Kita akan nyanyi lagu Aduh Senangnya Naik ke Kereta. Kereta, Siapa oke. nih yang belum naik kereta? Sekarang udah bisa naik kereta belum sih kak? Belum boleh. Belum Kalau boleh. anak-anak Belum ya. boleh, Oh, anak-anak buat belum boleh ya. Ah. Nanti setelah pandemi baru kita coba ya naik kereta ya. Iya, naik kereta sambil nyanyi lagu ini ya. Oke. Oke. Senang banget tuh. Oke, Iya, kita bener. coba ya. Boleh ya Kak. Senangnya naik kereta.
lagi adik-adik ya. Aduh sedihnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, pergi ke neraka. Oke. Kak, berarti Hmm. kalau anak Tuhan naiknya ke surga. Atas, surga. Kalau misalnya anak iblis? Anak iblis Udah nggak ke nubruk-nubruk, surga. udah nubruk-nubruk Nubruk-nubruk. perginya ke neraka. Iya, Oh, waduh. Oke iya deh ya. berarti kita nih adik-adik anak apa? Anak Tuhan Anak pasti. Tuhan Anak dong. Tuhan. Oke ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan mulai ibadahnya. Siapin Alkitabnya ya Kak ya. Ya, siapin Alkitabnya. Oke, siapin juga hatinya untuk kita mulai ibadah. Ya, Oke. oke. Selamat beribadah Selamat adik-adik. beribadah, adik-adik. adik-adik. Kayaknya lu kayak ini. Shalom anak-anak, selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah. Pada minggu hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa, kita mengikutinya. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan pada pagi hari ini. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari,
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria, bernyanyi dari nomor 214 ayat 1 dan 2. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel pada pagi hari ini. Yang dibacakan salah satu guru sekolah minggu. Ayat bulan ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 222 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan warta yang dibacakan salah satu dari kakak sekolah ini. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom ya dan horas untuk kita semuanya. Horas. Yang pertama, yang memimpin kebaktian kita pada minggu pagi hari ini adalah Amang Sintua M. Simbolon. Dan yang membawakan khotbah adalah Pendeta J. Sihombing ya. Dan untuk pengumumannya, bagi adik-adik yang belum menerima renungan, nah itu mohon diinfokan di grup ya. Jadi nanti biar gurunya bisa berikan ya ke adik-adik semuanya ya. Dan tetap dibaca tiap hari ya. Mungkin itu saja pengumumannya. Terima kasih adik-adik. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 252 ayat 1 dan 2 sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kidung Ceria 252. Kau niscaya kagum
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diambil Alkitabnya dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kami akan baca dan kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengahnya teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihannya lah kepada bayi itu dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu bayi itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Firman Tuhan hari ini tentang Musa. Musa itu tadi namanya disebut diambil dari air. Kenapa Musa itu sampai dimasukkan ke dalam peti, dibuat ke sungai? Apakah orang tuanya tidak sayang? Atau karena si Musa ini jelek? Malu orang tuanya, jelek kali pun anakku ini katanya. Atau karena anaknya ini nakal, akhirnya dibuat ke sungai? Ternyata tidak. Dulu waktu bangsa Israel itu tinggal di Mesir, mereka semakin banyak. Tapi karena banyaknya, Raja Firaun itu takut. Nanti orang Israel ini semakin banyak. Mereka lebih banyak dari kita di Mesir. Malah mereka akan menguasai kita. Malah kita nanti akan jadi budak. Nah sekarang kita buatlah mereka bekerja keras. Supaya jumlah mereka, supaya mereka capek, supaya mereka sakit, supaya mereka mati semua. Kata Raja Firaun. Mereka buat yang biasanya orang Israel itu kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore, dibuatnya kerja mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Ternyata Tuhan sayang kepada orang Israel. Malah mereka tidak sakit. Mereka tetap kuat dan jumlah mereka semakin banyak. Berpikir lagi Raja Firaun, ini gimana caranya supaya jumlah mereka gak bertambah? Datanglah teman-temannya, dibilang seperti ini, ya udah,
gampang saja anak-anak itu buang saja semua ke Sungai Nil, biar mati semua, jumlah mereka berkurang. Ternyata disetujui Firaun. Semua anak-anak mau ganteng, mau jelek, buang ke sungai katanya. Akhirnya dibuang semua anak-anak, orang tua semua menangis. Anak mereka semua hilang. Tapi ada satu keluarga Yokebed, dia punya anak satu laki-laki. Disimpannya di rumah supaya tidak ditangkap, supaya tidak ketahuan. Ternyata yang namanya anak-anak, semakin dia besar, terkadang dia nangis, terkadang suaranya makin kuat. Akhirnya orang tuanya berpikir, apa yang harus kita lakukan? Nanti kalau ketahuan, anak ini akan dibuang dan kita juga akan dihukum karena melanggar. Mereka berpikir satu malaman, ternyata mereka berdoa dan Tuhan menjawab. Mereka melihat bahwa putri Firaun itu, anaknya Raja Firaun, dia akan mandi setiap sore di tempat yang sama, di sebuah sungai, tempat pemandiannya yang cantik. Nah, kita buatlah nanti anak ini ke dalam peti, kita hanyutkanlah, kita tahu bahwa nanti putri Firaun akan melihat dan mengambilnya. Dan mereka letakkanlah, dibuat dalam peti, dimasukkanlah bayi ini, dan bayi ini menangis karena dia berpisah dengan orang tuanya. Nah, ternyata betul ketika dilihat putri Firaun yang mau mandi, dia membuka bayi ini, menangis, dan dia membutuhkan seorang ibu, dan dia sayang sama anak itu. Akhirnya dia panggillah orang Israel supaya merawat bayi ini. Ternyata cara yang mereka lakukan itu sukses. Si Musa ini tidak jadi dibunuh, tidak mati, tapi dia bisa bertumbuh dengan sehat dan kuat. Adik-adik sekalian, itulah ceritanya kenapa Musa itu disebut yang diambil dari air. Musa itu anak yang terberkati dan anak yang baik. Adik-adik sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini abang buat topiknya, jadilah anak yang baik, jangan pernah takut. Abang akan menampilkan sebuah gambar. Di situ ada gambar Yesus dan anak-anak. Jangan takut. Anak yang baik, kira-kira seperti apa anak yang baik ini ya? Apakah anak yang baik itu yang bicaranya sopan? Apakah anak yang baik itu yang mengerjakan tugas, yang mau disuruh mamanya? Ya betul. Tetapi kita belajar dari Musa, belajar dari ibunya, belajar dari putri Firaun. Anak yang baik itu pertama, dia tidak pernah takut. Dia tidak akan takut terhadap apapun. Kalau misalnya di depan ada yang gelap, yang biasanya dia mau disuruh ambilkan dulu piring, Dek, kata abangnya. Ya gitu. Ternyata karena mati lampu, enggak mau. Aku nggak mau ngambil itu, aku takut. Yang kedua adalah anak yang baik itu dia akan tetap baik meskipun orang lain tidak baik sama dia. Kita melihat putri Firaun tadi, bapaknya mengatakan semua anak-anak harus dibuang ke sungai. Tetapi putri Firaun ini tidak mau. Dia tetap baik kepada si Musa, diambilnya, dikasihnya kepada orang tuanya untuk dirawat. Anak yang baik itu pertama, dia akan baik untuk setiap waktu. Apapun ceritanya, kalaupun dia lagi dimarahi, dia tetap baik. Kalaupun misalnya makanannya kurang, dia tetap baik. Kan terkadang ada anak-anak seperti itu, kalau dikasih jajan, baiknya minta ampun. Gak disuruh pun diambil. Kalau lagi senang hatinya. Tapi kalau misalnya tidak dikasih jajan, jangankan disuruh, bilang papa aja nggak mau. Karena apa? Ya aku kan nggak dikasih uang, jadi ngapain aku baik sama papa. Yang kedua tadi, jangan pernah takut apapun yang terjadi. Kalau misalnya untuk berbuat baik, untuk jadi anak yang baik, jangan pernah takut terhadap apapun, terhadap gelap ataupun terhadap orang lain. Nah, di gambar yang kedua, di situ ada bapak-bapak sama
anaknya. Payungnya kecil. Jadi kalau dipakai papanya ini, ya dia akan basah. Tapi kalau dipakai sama adiknya ini, anak kecil ini, bapaknya yang basah. Nah, inilah mengatakan, jangan pernah takut karena kamu itu punya papa dan mama yang baik. Jangan pernah takut kamu itu kelaparan karena kamu itu punya papa dan mama yang baik. Oleh karena itu, Amang mau minta dulu setiap anak buat dulu tangannya seperti ini. Bilang dulu ke dalam hatinya. Sebutkan namanya. Kalau misalnya namanya si Al, jangan pernah takut ya karena ada papa dan mama. Kalau misalnya namanya kita bilang si Budi, jangan pernah takut ya karena ada papa dan mama. Nah, sekarang Amang minta juga kepada orang tua yang mendampingi anaknya. Coba dibuat tangannya seperti ini, buat ke pundak anaknya, katakan, jangan pernah takut ya karena ada papa dan mama yang selalu menemanimu. Sebutkan namanya dan katakan, jangan pernah takut ya karena ada papa dan mama yang akan menemanimu. Jadi adik-adik, kita nggak perlu takut kelaparan, nggak perlu takut kita bangun nggak ada nasi. Ada papa mama kita yang selalu merawat kita. Nah, gambar yang ketiga, ada nenek-nenek di kursi, ada ibu-ibu dan anak-anak. Sekarang, coba adik-adik sekolah minggu katakan kepada orang tuanya, Ma, jangan takut ya, nanti kalau mama dan papa tua, aku yang merawat. Coba bilang seperti itu. Ma, jangan pernah takut ya, nanti kalau mama sudah tua, papa sudah tua, aku nanti yang merawat. Nanti tinggal di rumahku, aku yang nanti yang ngasih makan, aku nanti yang membawa jalan-jalan. Nah, coba katakan seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketakutan seperti ini bisa membuat seseorang itu jadi tidak baik, jadi jahat. Contohnya, di kantongnya tidak ada uang, nggak ada uang jajannya. Akhirnya, apa yang dia lakukan? Mencuri. Tapi ada yang paling terakhir. Coba anak sekolah minggu sama orang tuanya buat dulu tos tangannya, katakan seperti ini. Kita tidak boleh takut karena ada Tuhan yang menolong kita. 1, 2, 3, ya. Kita tidak boleh takut karena ada Tuhan yang menolong kita. Oleh karena itu, mamanya si Musa, dia tidak takut apapun. Karena dia tahu Tuhan akan menolong dia. Anaknya si Firaun ini, dia juga tidak takut meskipun dia akan dimarahi papanya. Karena dia tahu orang baik itu akan disayangi Tuhan. Anak yang baik akan disayangi Tuhan. Oke, Amang punya satu lagu, judulnya adalah God is so good, atau bahasa Indonesianya Allah itu baik. Nanti ketika kita nyanyikan, buat gerakannya God is so good. God is so good. God is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik buat saya. Oke, kita nyanyikan. Loren bisa bantu ya? God is so good. Kita nyanyi sama-sama. God is so good. Indonesianya ya. Itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, ya baik bagiku. Oke. Allah itu baik untuk saya, untuk papa, untuk mama, untuk semua, untuk kakak abang guru sekolah minggu. Oke, terima kasih guru sekolah minggu. Nah,
Tuhan itu baik, jadi jangan pernah takut. Nah, di gambar yang berikutnya, lihat di situ mamanya Firaun, dia sebenarnya nangis. Jadi jangan kita berpikir, mamanya nggak sayang ya sama Musa ya. Masa anaknya dibuang ke sungai? Mama saya nggak mama gitu nggak nanti sama aku? Mama buang nggak aku ketika nakal? Nah, bukan seperti itu. Mamanya si Musa itu sayang. Nah, karena sayangnya dia membuat anaknya ke peti itu supaya selamat. Nah, gambar yang terakhir, coba lihat putri Firaun juga dia sayang sama si Musa. Lihat dia tersenyum, mamanya tersenyum, si Musa juga jadi bahagia karena semua orang baik sama dia. Tapi yang terlebih adalah Tuhan itu baik sama dia. Nah, adik-adik sekolah minggu itulah gambar tentang anak yang baik. Nah, Amang juga minta kepada kita, anak yang baik itu tidak hanya sekali. Anak yang baik itu adalah terus. Besok juga dia akan baik. Kalau misalnya pun adik-adik sekolah minggu itu dimarahi mamanya, jangan bilang, mama seperti mamanya si Musa, dibuang anaknya. Bukan seperti itu. Kalaupun kita dimarahi, mama dimarahi papa, itu karena mereka tidak mau kita jadi anak yang nakal. Oleh karena itulah, jadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, dan yang paling terpenting, tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik untuk kita. Kita berdoa. Ikuti doa yang Amang sampaikan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik. Berkati orang tua kami, agar mereka sehat selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengerunai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, Tuhan memberkati kita.